Oke, jumpa lagi ya bersama kami. Lama sudah tidak membuat video lagi ya, karena ya kesibukan tertentu. Jadi ini saya membuat video lagi serta langsung eksekusi marketnya ya. Dan di sini tanggal berapa? Ini hari sekarang ya, hari Kamis tanggal 15 Mei ya, jam 11 lebih 34 menit, setengah 12-an ya, setengah 12 siang. Kita live market untuk instrumen gold SAU USD ya. Oke, langsung saja ya, kita menggunakan teknik yang sangat simpel sekali ya, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, tidak membingungkan, tidak menghafalkan juga ya. Kita mengandalkan perubahan struktur itu sendiri ataupun perubahan candlestick itu sendiri. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita melihat tren yang pada saat ini berlangsung. Nah, udah jelas ya, ini trennya lagi kuat turun. Nah, begitu kita melihat trennya, kita amati daerah-daerah sini. Kita amati daerah-daerah sini. Apakah dia membentuk struktur? Kalau dia membentuk struktur penerusan, oke, langsung kita eksekusi ya. Struktur. Nah, jadi di sini tadi, kenapa saya tidak eksekusinya di sini ataupun di sini ataupun di arah kuning ini? Ya, karena di sini tempat ini resisten ini sudah membentuk struktur. Jadi saya eksekusinya di area sini. Oke, ini masih strong, kuat untuk turun ya. Seperti biasa kita menganalisanya pakai time frame kecil ya, nggak time frame besar ya. Kalau time frame besar terlalu lama nanti hasilnya. Jadi kita eksekusi serta edukasinya itu langsung di frame kecil ya. Saya menganalisa ini menggunakan hanya satu time frame saja ya, tidak double time frame ataupun multi time frame, tidak ya. Saya hanya melihat satu time frame saja, yaitu time frame M1. Nah, M1 karena supaya pergerakannya tidak terlalu lama. Nah, sebenarnya itu frame kecil, frame besar itu sama saja, nggak ada pengaruhnya. Ada yang mengatakan frame kecil itu kurang valid, kurang akurat gitu kan. Ada yang mengatakan begitu. Itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya salah ya. Sebenarnya itu sama saja. Karena apa? Karena ya sama-sama membentuk struktur gitu loh. Strukturnya di M1 strukturnya seperti ini ya gitu loh. Jadi ya sama saja sebenarnya. Bagi yang modalnya kecil, disarankan tradingnya itu harus di frame kecil ya, modal ya. Dan di sini saya memberikan edukasi kepada kalian semua, memberikan edukasi dengan modal hanya Rp250.000 saja bisa menghasilkan profit sampai 100 kali lipat. Nah, ini saya contohkan langsung ya, saya berikan edukasi serta live market serta eksekusinya langsung ya. Dan saya tidak membual ya, langsung, tidak banyak komentar. Maaf ya, ada selingan sedikit ya. Saya profesinya, waktu seluang saya itu ojek online ya, ojek online. Kalau sambil menunggu order online
menunggu kan, menunggunya kan ya juga lama. Jadi ya ketika menunggu lama ya saya gunakan untuk trading ini. Itu tadi selingan dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini langsung saya eksekusi sell ya. Ini masih saya hold ya. Ini ada beberapa order yang sudah saya buka. Jadi nanti seberapa dalam saya close. Oh, ini belum saya close ya, karena belum ada perubahan ya. Nanti kalau saya close, kalau dia sudah membentuk struktur, kalau belum membentuk struktur masih saya hold, masih saya tahan. Oke, kenapa saya masih berani menahan? Ya karena dia masih berusaha untuk turun, gitu loh. Oke, dia masih berusaha untuk turun. Oke, saya tidak omong kosong ya, langsung ini membuktikan serta memberikan edukasinya secara langsung ya, tidak omong kosong. Saya mengajarkan kalian itu di frame kecil, jangan niru-niru mentor-mentor yang lain menggunakan frame besar, analisanya frame besar ya nggak apa-apa, itu ya suka-suka. Yang perlu digarisbawahi adalah itu sama saja. Kalau ada yang menganggap frame kecil itu kurang apa namanya, banyak manipulasi, ada yang mengatakan seperti itu benar-benar salah ya. Kalau menurut saya salah, karena saya sudah ya selalu kalau trading itu di M kecil. Karena apa? Asal mulanya terbentuknya frame besar itu karena berangkatnya dari frame kecil. Jadi ya itu ya, kalau masalah analisis menggunakan frame besar atau kecil itu tergantung suka-suka ya. Ada yang terus sebenarnya di garis bawahi, kalau modalnya kecil 200.000 sampai 500 itu jangan di frame besar, paling enggak itu maksimal di M5. Kalau menggunakan di atasnya itu nanti nggak kuat ya, kalau misalkan kita salah eksekusi, misalkan dia strukturnya masih belum terbentuk, salah eksekusi dan akhirnya terseret. Nah, terseretnya untuk dia berubah untuk merubah strukturnya menjadi apalah, kita kan tidak tahu terseretnya sampai mana. Nah, yang tentunya adalah kita harus mengetahui batasnya ya, batas misalkan ini kan eksekusi sell, batas atasnya kita harus melihat high valid. Kita harus bisa menemukan high validnya dulu. Kalau kita bisa menentukan high valid ya pasti kita bisa mengeksekusi. Di mana eksekusinya, di tengah atau paling atas. Nah, kita tidak memikirkan ada yang teori yang secara rumit ya, seperti kayak menyebutkan order flow, menyebutkan terus RBS, SBR, seperti itu ya. Terus ada yang mengatakan imbalance. Nah, saya tidak menggubris semua itu ya. Memang pada dasarnya kalau teorinya itu begitu gitu loh. Teorinya itu seperti itu. Kalau secara pembelajarannya bertahapnya itu dari langkah-langkahnya dari tiap per langkah itu memang kita harus menguasai itu dulu. Memang kalau kita sudah mengerti itu dulu,
semua, kita tidak memikirkan itu pun bisa. Kita hanya menentukan bentuk dari candlestick itu sendiri, kita bisa langsung mengeksekusinya. Oke, saya tidak panjang lebar bicara ya, ini langsung pembuktian ya, pembuktian langsung. Oke, ini saya masih hold ya. Ini mungkin membutuhkan durasi yang sangat lama ya. Kalau lo, ini sudah terjun ya, terbukti ya. Ini mungkin membutuhkan durasi yang lumayan panjang karena saya close-nya nanti, tutup video rekamannya nanti sampai dia membentuk struktur, baru nanti saya close semua dan videonya saya akhiri. Oke, pergerakannya masih terjun ya, ini masih longsor ini ya, terbukti ya, sangat akurat bukan teknik kita yang saya kembangkan. Teknik kita ini mudah dimengerti, simple, tidak membingungkan, tidak banyak teori-teori penghafalan, hanya membutuhkan perubahan-perubahan struktur dari candle ataupun struktur trennya. Tidak menghafalkan apa-apa ya. Saya trading ini tidak mengandalkan indikator juga. Lihat sendiri, layarnya bersih, tidak ada satupun indikator yang saya pakai. Jadi saya tidak mengacu pada alat-alat bantu seperti itu. Karena apa? Sejatinya kalau indikator itu dia pergerakannya itu buncit, pergerakannya itu akhir daripada pergerakannya si candle tersebut. Jadi tidak bisa kalau sudah bisa dilogika ya, kalau suatu alat yang pergerakannya itu belakangan, pergerakannya itu tidak mendahului, ya sudah dapat dipastikan ya, berarti tidak bisa dibuat ukuran, tidak bisa dibuat acuan, kecuali kalau indikatornya itu pergerakannya itu jadi dulu daripada candlenya, itu baru bisa dibuat ukuran ya. Jadi di sini ya langsung saya praktekkan, tidak menggunakan apa-apa, saya menganalisanya secara murni, secara melihat secara alami dari pergerakan candlestick itu sendiri ya. Tidak aneh-aneh yang saya analisis ya. Oke, ini saya masih saya hold ya, karena belum terjadi apa-apa, belum berubah strukturnya.
Coba kita lihat sebelah kiri. Saya lihat sebelah kirinya, oh panjang ya. Kalau M1 itu kalau dilihat sebelah kirinya itu panjang banget ya, jadi males ini. Jadi udahlah, biarin, kita mengandalkan perubahan bentuk pada saat itu aja, pada saat ini aja, tidak mengandalkan perubahan yang waktu lampau. Sebenarnya sih penting juga mengandalkan pergerakan waktu lampau. Pergerakan waktu lampau itu kalau itu seperti kayak kalau misalkan ketemu dengan valid bawahnya, namanya candle, itu pasti akan mendal dulu, mendal sesaat. Itu kuncinya. Jadi berhubung ini yang saya lihat adalah M1, menggeser kiri itu sangat panjang banget, jadi males ya. Udahlah, biarin, kita apa adanya aja, kita melihat struktur pada saat ini aja. Oh, ini durasinya sudah cukup lama ya, 16 menitan. Sudah ya, ini aja dulu ya, nanti para pemirsa yang melihat nanti bosen nanti. Udah, ini aja ya, sudah lumayan ini ada beberapa order yang sudah saya lakukan. Oke, saya close, saya akhiri ini aja ya, nanti kelamaan. Tunggu, dia mau ingin turun dulu.
Sudah ya, sekian dulu aja ya, karena durasinya sudah 20 menit ini, sangat panjang, nanti boring nanti yang lihat. Ya, saya akhiri ya. Yang penting ini sudah jauh ya, benar-benar sudah panjang, tapi ini masih kuat turun ini. Yang saya akhiri ini cuman videonya aja ya, tapi ordernya masih saya hold karena nanti di YouTube nanti tidak bisa diupload nanti kalau kepanjangan durasinya. Ya udah gitu aja ya, ini terbukti profit ya semuanya ya, dengan teknik kita punya teknik kita yang sederhana sekali, teknik kita yang simple, tidak berbelit-belit, tidak mengandalkan teori yang macam-macam, hanya mengandalkan struktur perubahan candlestick ataupun struktur trend. Oke, gitu aja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.